Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi siang ini lagi berada di salah satu kafe karena kita habis ada acara, jadi mampir sebentar untuk menyegarkan dahaga. Ya, saya memilih beli es cincau seger banget. Tapi bukan cuman itu ya, saya di sini mau berbagi pengalaman gitu ya. Jadi siang ini barangkali ada yang pernah punya pengalaman mengalami menstruasinya itu tidak lancar kayak saya. Nah, gimana sih pengalaman saya, gimana kok bisa menstruasinya nggak lancar? Jadi saya tuh pernah mengalami menstruasi itu dalam 1 bulan itu bisa sampai 2 kali. Jadi 15 hari setelah menstruasi, nah 15 harinya itu mens. Nah mensnya itu biasanya waktu dulu itu hanya sekitar 7 sampai 8 hari. Nah beberapa bulan yang lalu ya itu sampai 15 hari itu kok nggak selesai-selesai gitu. Nah saya bingung waktu itu kenapa ya kok bisa gitu, mens saya nggak lancar, biasanya lancar. Nah itu berjalan sekitar hampir 6 bulanan. Nah terakhir saya itu ini jadi nyambung gitu, mensnya 15 hari nyambung lagi. Ibarat kata nih, kalau yang ada yang bilang ini katanya istihadah. Nah ya ada yang mengalami ya namanya istihadah, jadi kayak mensnya itu sambung menyambung jadi satu gitu kan ya. Nah saat gitu tuh bingung gitu, barangkali teman-teman ada yang pernah ngalamin gitu kan, bingung ya, ini waktunya sholat tapi kok masih mengeluarkan darah, menstruasi kita bilangnya kalau belum pernah ya, itu gimana caranya kan gitu, ngatasinnya gitu. Nah saat itu saya melihat ada teman saya itu memposting sebuah produk yang di situ itu ada manfaat, salah satunya melancarkan menstruasi. Nah alhamdulillahnya saat itu saya coba beli produknya, saya minum sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang sudah merasakan kembali menstruasi saya itu sudah lancar. Jadi sesuai dengan harinya, waktu harinya mens ya udah mens, waktu harinya nggak sampai lama, itu 7 hari itu sudah selesai. Nah sekarang kebetulan nih teman-teman, sekarang saya lagi bersama Bu Bidan. Nah beliau ini adalah Bu Bidan Yunita. Monggo Bu Bidan, saya mau berbincang-bincang sebentar nih, kebetulan bersama beliau ya teman-teman. Gimana sih, kita coba kulik-kulik nih dari segi kesehatan ya, karena beliau ini Bu Bidan. Boleh diperkenalkan dulu Bu Bidan? Ya, halo, assalamualaikum. Jadi saya Yunita, perkenalkan. Saya kebetulan alhamdulillahnya dari seorang bidan ya. Mau bincang apa ini? Nah ini Bu Bidan, saya itu tadi kan berbagi nih pengalaman sama teman-teman pernah mengalami gangguan menstruasi yang nggak lancar. Itu kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa menstruasi saya itu dalam waktu 6 bulan itu nggak lancar gitu ya. Kalau dari segi kebidanan gitu ya, ilmu kebidanan gitu kan, Dari bisa ilmu kesehatan ya, ilmu kesehatan ya, betul. Jadi salah satu penyebab utama dari masalah haid, yang gangguan haid itu pastinya adalah hormon yang sedang mengalami gangguan. Jadi gangguan hormon itu yang pasti penyebabnya. Jadi gangguan hormon sendiri itu penyebabnya juga banyak, Mbak. Jadi seperti kita stres, tekanan dari psikologi itu juga mempengaruhi hormon. Kemudian kecapean, kebanyakan pekerjaan itu juga mempengaruhi hormon. Benar-benar. Kemudian kayak suntik KB atau menggunakan kontrasepsi juga berpengaruh terhadap hormon. Jadi hal-hal semacam itu yang mempengaruhi, yang menjadikan adanya gangguan hormonal. Itu sih. Termasuk usia, kemudian
ini juga bisa. Jadi kalau kita menyebutnya paritas itu apa ya, Bu? jumlah kelahiran. Jadi sudah iya, melahirkan iya, berapa putra itu juga mempengaruhi dari hormonnya. Oh iya benar ya Bu ya. Jadi coba tak ingat-ingat kembali waktu dulu itu kenapa ya kok mens saya itu nggak lancar. Itu ternyata memang kayaknya faktor kecapekan. Jadi waktu itu kayaknya saya itu habis pindah rumah gitu Bu Bidan. Ya, jadi kayak terus mungkin faktor usia juga ya. Faktor usia. Kalau anak sih mungkin enggak Bu. Kenapa? Karena anak saya masih 2. Kalau 2 itu juga pengaruh apa enggak ya Bu ya? Pengaruh Iya juga. ya. Jadi tiap wanita bahkan tiap orang itu memiliki jumlah hormon yang berbeda-beda. Jumlah kapasitas hormon kayak kesesuaian dari tubuh untuk mengadaptasi jumlah hormon segitu juga berbeda-beda. Jadi mungkin buat saya tidak bermasalah, tapi mungkin buat Bu Mumaroha sendiri juga bermasalah. Jadi tiap orang pasti berbeda karena hormon tiap orang beda-beda ya, jadi nggak bisa disamakan. Oh gitu. Oh iya, itu mungkin ya. Mungkin kadang saya nggak menyadari kenapa ya kok mens saya nggak teratur. Oh ternyata mungkin ada faktor stres tadi ya Bu ya. Terus ada faktor mungkin kecapean. Kadang nggak dirasa, kita kadang kan capek buat tidur gitu aja ya, aktivitas itu aja. Ternyata itu bisa mempengaruhi gangguan menstruasi kita juga. Iya. Jadi siklus haidnya terganggu. Oh gitu. Oke. Lanjut gini Bu, tadi saya kan tipsnya bagaimana sih supaya mensnya kita itu tadinya yang nggak lancar jadi lancar, atau barangkali nih teman-teman yang belum mengalami ya, barangkali kan sekarang masih lancar-lancar aja, barangkali tadi ada salah satu faktor misalnya kelahiran anak tadi ya, mungkin saat ini masih anaknya 1 masih lancar, tapi nanti barangkali ada 2 atau 3 anak jadi mensnya nggak lancar. Itu gimana sih supaya mencegah sejak dini gitu loh Bu Bidan, supaya tips lancar gitu. Jadi yang pasti kan tadi sudah tahu penyebabnya. Kalau mau untuk mengatasinya ya pasti mengurangi penyebabnya. Jadi jadi akhirnya tidak berdampak kan. Seperti misalnya tidak terlalu capek, tidak terlalu stres. Kemudian juga yang pasti harus diimbangi dengan mengkonsumsi nutrisi yang dapat membantu untuk menstabilkan hormon. Nah, nutrisi ini itu harus dikonsumsi juga, bukan hanya bagi kita yang sudah mungkin berusia lanjut, untuk hanya ibu-ibu aja, itu nggak harus seperti itu. Jadi para remaja juga sebaiknya untuk tetap mengkonsumsi suplemen dan nutrisi ini untuk menjaga kestabilan hormonnya. Iya, jadi maksudnya itu supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, dicegah gitu ya Bu Bidan ya. Iya sip bagus sekali. Nah terus kalau menurut Bu Bidan sih, tadi kan ada teman saya itu yang memposting ada salah satu produk yang manfaatnya itu memang untuk itu melancarkan menstruasi. Nah, alhamdulillahnya sejak itu saya beli sampai sekarang itu memang saya konsumsi Bu Bidan. Nah, alhamdulillahnya lancar sampai sekarang. Jadi seneng saya. Nah, salah satu produknya itu ini nih. Namanya Red Coffee. Kok bisa sih Red Coffee ini menjadikan menstruasi itu jadi lancar, itu kenapa ya? Kandungannya itu apa sih Bu Bidan? Ya, jadi kandungan Red Coffee ini ada buah bit, kemudian ada ginseng, ada purwaceng, dan ada jamur cordyceps. Nah, kandungan-kandungan itu dapat menstabilkan hormon di dalam tubuh, melancarkan peredaran darah, kemudian meningkatkan stamina, metabolisme tubuh, dan menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, inilah yang menjadikan Red Coffee itu bisa membantu untuk menstabilkan siklus haid. Jadi siklus haidnya lebih teratur karena ada kandungan dari buah bit juga, ada jamur cordycepsnya juga. Nah, semacam itu, Mbak. Jadi apalagi untuk remaja itu ada tambahannya untuk stamina. Jadi meskipun bukan remaja aja ya, jadi butuh stamina yang lebih untuk produktivitas. Jadi untuk aktivitasnya biar lebih produktif. Nah, itu sangat membantu karena ada tambahan ginseng yang untuk stamina. Jadi nggak mudah lelah, nggak mudah. Mungkin benar ya, karena kalau saya merasa setelah minum Red Coffee ini
itu rasanya badan seger. Terus aktivitas seharian, bahkan mungkin kemarin itu waktunya bulan Rajab ya, itu puasa 3 hari itu Bu Bidan, saya itu minum setelah makan sahur itu saya minum gitu. Nah setelah itu aktivitas seharian bahkan di luar rumah seharian itu kok nggak ngerasa capek atau lelah. Biasanya kan ngantuk capek gitu ya yang namanya puasa, tapi alhamdulillahnya kok stamina-nya itu kayak terjaga gitu ya. Nah mungkin barangkali itu mungkin ya yang Iya betul. Karena kan stamina yang terjaga juga akan membantu kestabilan hormon, karena pengaruh seperti yang tadi saya bilang, karena aktivitas yang terlalu berlebihan, mudah capek itu juga akan mengganggu hormonnya. Jadi makanya dengan minum red coffee ini hormonnya juga lebih teratur karena kandungannya ginseng tadi untuk meningkatkan stamina tubuh. Alhamdulillah, ternyata saya nggak salah pilih ya Bu Bidan ya. Ini produk dari mana sih Bu Bidan? Aman nggak kalau misalnya dikonsumsi? Maksudnya berkelanjutan gitu loh. Ya, jadi kalau red coffee ini adalah produk dari Armina Daily yang sudah memiliki sertifikat halal, kemudian sudah berizin BPOM dan juga telah teruji lab bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dari internasional. Sertifikat labnya yang pasti sangat aman dikonsumsi, apalagi herbal ya. Jadi herbal dengan produk kimia atau obat-obatan kimia lebih bagus untuk herbal karena efek samping jangka panjangnya tidak ada. Kemudian juga bila pemakaian herbal secara berkelanjutan itu lebih aman dikonsumsi daripada untuk obat kimia. Iya. Bisa ditunjukkan nggak Bu Bidan tadi lab-labnya itu biar. Nah, iya. Alhamdulillah, berarti ini bisa jadi salah satu suplemen yang sering saya konsumsi, maksudnya berkelanjutan supaya tetap menjaga aktivitas tubuh semakin lancar, menstruasinya juga lancar. Karena kalau menstruasi lancar itu mengganggu ya Bu Bidan ya. Bingung gitu loh kadang. Iya. Terus ini isinya berapa sih satu box red coffee ini Bu Bidan? Satu box red coffee ini isinya ada 10 saset dan cara pengkonsumsiannya sangat praktis sekali. Jadi tinggal nanti diseduh saja dengan air hangat seperempat saset red coffee ini, seperempat saja, kemudian diseduh dengan air 50 ml. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya, karena sudah berkhasiat. Ya, alhamdulillah. Iya sih. Jadi saya itu banyak yang tanya sebenarnya Bu Bidan, ini kopi kok apa ya namanya itu dikonsumsi semua apa enggak? Terus tak bilang hanya seperempat saset loh. Enak apa seperempat saset kan gitu. Nah ternyata walaupun cuma seperempat saset itu sudah kerasa khasiatnya gitu. Alhamdulillah. Jadi karena bahan-bahannya tadi itu kayaknya bahan-bahannya bagus ya Bu Bidan ya, premium ya. Premium. Dan amannya red coffee ini bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes dan juga penderita asam lambung. Jadi tidak mengganggu untuk asam lambungnya, tidak menyebabkan perih pada lambung meskipun dikonsumsi. Oh, wah. Satu saset red coffee ini banyak khasiat ya Bu Bidan ya. Jadi bisa melancarkan menstruasi, bisa mengatasi berbagai keluhan kayak apa tadi Mbak Bu Bidan? Memperlancar peredaran darah. Memperlancar peredaran darah sehingga bisa mengatasi gangguan kayak hipertensi, diabetes dan penyakit-penyakit yang saat ini banyak diderita oleh masyarakat ya Bu Bidan ya. Iya, Oke. Terima kasih Bu Bidan. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi sharing saya siang ini tentang tips bagaimana supaya menstruasi kita selalu lancar, tidak terkendala. Karena kalau menstruasinya nggak lancar itu berakibat pada aktivitas kita juga tidak lancar. Dan alhamdulillahnya setelah saya minum red coffee ini menstruasi jadi lancar, kegiatan aktivitas saya semakin meningkat karena staminanya juga lebih kuat gitu ya. Terus tadi sudah dijelaskan Bu Bidan, ternyata red coffee ini tidak hanya melancarkan menstruasi tapi bisa melancarkan peredaran darah sehingga bisa mengatasi berbagai keluhan penyakit. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.